Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilallah wa natawakkal alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita hingga pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan kewajiban. Pertama, sholat subuh jamaah. Kedua, saum. Salat dan salam semoga tercurah limpah pada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada istri-istrinya, karena istrinya nggak satu, istrinya kan banyak, istri banyaknya laki-laki, jadi kalau ngomong poligami ibunya kan cuma tiga. Karena kalau laki-laki yang sukses itu adalah laki-laki yang istrinya lebih dari satu. Takbir. Yang takbir dicatat. Aku catat tuh, sampaikan ke istri. Oh, ada. Jadi kalau istrinya 4 itu superman ya. Ya. Pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, termasuk keluarga kita umatnya yang senantiasa penuh patuh serta istiqomah terhadap ajaran yang luar dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu kan aku sama ini, aku genap dikas buruk lah ya. Udah apa? Mulai macet, udah apa ini? Alhamdulillah, orang sudah masuk hari ke-9. Kalau bagi bapak-bapak itu semakin hari semakin pusing biasanya melayani permintaan dari urusan dapur. Jadi semakin Ramadan semakin hari, maka semakin sudah berpikir apa ini bajunya di mana ini Pak. Tapi tenang Pak, karena Ramadan itu adalah bulan rezeki. Percaya Pak, Ramadan bulan rezeki? Makanya jangan galau, tenang aja. Sekalian ada dagang, akan acuh, masuk ke kanan lah, kontestan dagang lah. Imam Ibnu Rajab menyampaikan kepada kita semua terkait dengan Ramadan. Karena Ramadan ini ada yang sukses, ada yang gagal. Pertanyaannya, kita termasuk yang sukses atau yang gagal? Pak, pada nu gagal, pada nu sukses. Pertaruhan sukses kumaha? Nu gagal nu kumaha? Jangan-jangan Ramadan kita gagal. Bisa jadi dari tahun ke tahun itu Ramadan kita gagal. Makanya hari ini Allah berikan pertemukan lagi Ramadan nanti. Supaya apa? Supaya tidak gagal, alias sukses. Karena sekali saja kita melakukan Ramadan dengan baik, menghantarkan kepada surga. Mentalapaknya untuk menukar tapi ada 2 sahabat Rasul itu kan yang menghantarkan pertama kali masuk surga. Nah, Imam Ibnu Rajab menyampaikan yang gagal itu yang gimana? Beliau itu menyatakan ada 3 fase dalam Ramadan. Pertama, 10 hari pertama. Kedua, 10 hari kedua mesti. Ketiga, paling terbawah. Ya, pasti yang terakhir 10 hari ketiga. Nah, kata Imam Ibnu Rajab, yang gagal itu ketika di 10 hari pertamanya gak sekolah. Makanya tidak heran Pak, dikurang. Kebiasaan dikurang dan banyak nanti kita di 10 hari pertama tuh penuh masjid. Bahkan masjidnya asa ngaletikan, sempit,
berdesak-desakan sampai keluar Bu. Tidak menampung masjid. Semangatnya luar biasa. Ya Pak ya. Terus tuh. Wah, tetapi ketika masuk 10 hari kedua apa yang terjadi? Masjidnya ngelegaan kosongnya. Ngomongnya 10 hari. Pertanyaannya 10 hari terakhir penuhnya di mana Pak Bu? Itikafnya di mana? Di mall. Maka kata Imam Ibnu Rajab, beliau menyampaikan yang gagal itu ketika 10 pertamanya gaspol, 10 kedua berkurang, 10 ketiga apalagi itu pasti gagal. Berarti yang tidak gagal gimana Pak? 10 pertama gaspol, 10 kedua tambah gaspol, 10 ketiga kencang muntia sama belum remna. Bahkan Rasulullah SAW itu 10 terakhir mengencangkan ikat pinggangnya. Itu yang pertama. Jadi apa yang gagal itu Pak? Upami baca Quran malah nah kayak 10 kedua notabene setengah juz 10 pertama berarti upami naik ke 10 kedua sajuz lah ayat-ayat kenaikan gitu ya 10 hari ketiga 2 juz misalnya. Karena para sahabat para tabi'in dulu kalau 10 hari pertama itu beliau sampai khatam Quran 6 hari. Kebayang Pak genep dinten khatam Al-Quran. Kalau sudah masuk 10 kedua 10 ketiga wah sampai 2 sampai 3 hari harusnya tambah gaspol. Orang mah justru gaspolnya di mana? 10 hari terakhir di pasar. Dan memang pasar hari ini di sistem kapitalis hari ini sengaja di 10 hari terakhir orang banyak begadang sampai jam 12 malam itu karena tadi big sale-nya di jam segitu orang lain yang kuat imannya lagi itikaf yang lain memburu big sale online. Padahal Ramadan itu adalah kesempatan yang luar biasa yang belum tentu kita akan dapatkan. Itu yang gagal itu menurut Imam Rajab. Kedua, Imam Rajab menyampaikan Ramadan ini adalah sebagai prototipe kita dalam keseharian. Maksudnya kumaha Pak? Ramadan itu kan punya kebiasaan yang luar biasa. Bukan yang seorang yang tilu sahur. Terus kebiasaan yang bisa di Ramadan sholat berjamaah dulu. Lebih bisa subuh kan paling biasa ya. Terus itu luar biasa di Pak. Pas itu kasihan memang sholat di Masjid Al-Arni. Wah penuh itu. Masjid Al-Arni tapi penuh itu luar biasa. Ya abdi mah, ya abdi. Anu jadi bina ya. Gitu ya maksudnya. Anu ada, anu komat, eta kene. Anu imam, masih si eta ya saudara. Apalagi kalau sudah berbicara para pemuda remaja, belum subuh kemana? Nah, Ramadan itu harus menjadikan sebuah kebiasaan dan kebiasaan itu harus dilakukan juga setelah bulan Ramadan. Karena menurut penelitian habit kita itu biasanya dibutuhkan 30 hari sampai 45 hari. Upami ibu, bapak dibiasakan dengan penuh keikhlasan di bulan Ramadan, maka itu akan terus kebiasaannya menjadi ke hari-hari biasa, ke bulan-bulan biasa. Syawal, kan Syawal karena ada ke Syawal Pak. Syawal teh peningkatan, hari orang Syawal teh harusnya penurunan. Ada yang salah berarti.
Ramadan pantas Bapak Ibu, kenapa? Orang banyak baca Al-Quran, orang banyak bersedekah. Karena memang Allah telah berikan biksanya di situ. Kalau ada hari ini di dalam bulan Ramadan tidak pernah tamat Al-Quran, maka pertanyaannya, kapan lagi dia bisa khatam Al-Quran? Terus kenapa? Karena di Ramadan itu Allah diberikan sekali baca Al-Quran, pahalanya berlipat ganda. Tapi dia tidak khatam Al-Quran. Banyak yang penuh keyakinan di bulan lainnya mau tamat. Apalagi bulan lain kan tidak ada peningkatan amal. Tidak ada peningkatan pahala seperti di bulan Ramadan. Itu Pak. Nah, maka jadikanlah Ramadan itu kebiasaan kita di bulan-bulan. Kajian iya teh tong hilang. Insyaallah bentuknya banyak. Ngan gentos, waktos. Karena subuh pagi mah biasanya ibunya sok ngajak ka pasar. Pasar tumpah, unpad mah di mana lah gitu. Jadi kajiannya di mana? Di pasar. Tapi kan tidak hilang. Ya, tidak hilang. Sauna di gentot ku saum Senin Kemis itu biasa. Dan ada orang yang bodoh luar biasa orang yang Allah itu hanya adanya di bulan Ramadan. Maksudnya dia baca Quran di kerudung kapura menuju ahli di TV. Mun aya acara Ramadan dongkap teh penyiar TV teh nganggo kerudung. Ya. Aya nama tersebut. Jadi suasana Ramadan itu sudah tidak ada hari ini baik. Kalau kamu wah masjid-masjidnya lamun wayah kita ramai. Sama pusat diwajibkan ngisi. Terus teu aya. Mun bade ada maghrib, masjid-masjid teh pilu. Ayana kumaha? Piluna di perong. Di pasar teh aya. Jadi suasana mesti tidak ada. Dulu abdi ya mengenal TV teh prasanda tuh menghargai datangnya bulan Ramadan. Ayeuna mah dibalik. Anu harus menghargai itu siapa? Orang yang saum kepada orang yang tidak saum. Ana yang punya. Hargai seperti itu. Padahal anu kadang menghormati saha? Anu teu saum. Daerah mah teu saum teh. Tos isi ya. Kayak kayaknya kayak mau bapak ini jalan-jalan kayak terus berdua dulu sudah tidak ada rasa. Jadi yang menganggap Allah itu hanya ada di bulan Ramadan saja, di bulan-bulan seterusnya, maka itu yang salah satu yang gagal. Ya, itu yang gagal yang pertama. Jadi turunan dari apa? Yang pertama tadi adalah banyak bahwa Ramadan itu hanya sebatas seremonial, hanya kebiasaan tidak diterapkan di bulan-bulan selanjutnya. Yang kedua, gagal yang disebut dengan tidak sukses di bulan Ramadan itu dia gagal merealisasikan takwa. Jadi tidak bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu. Padahal Ramadan itu adalah meningkatkan ketakwaan kita. Selesai kita melaksanakan ibadah sahur maka punya gelar. Gelarnya apa? La'allakum tattaqun. Orang yang takwa. Takwa itu apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hari ini orang yang tidak takut pada Allah. Banyak. Sing-singan siksaan api neraka hanya sebatas melintas saja. Hari itu kumaha? Karya-karya itu. Tahu kata bunuh korupsi di Indonesia? Pinter ya. Jadi Indonesia tuh negara oplosan. Ada semua pertama rasa pertalit dan itu bertahun-tahun. Emas dioplos, minyak kita dioplos di wahe.
Minyak kita kuwi musawi pasar ini eta teh oplosan dengan minyak curah. Jadi luar biasa. Mereka sudah tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rasa takutnya itu ketika di masjid itu pas keluar mah biasa. Kan kadang-kadang nggak gitu. Untuk nyeroskan batur di masjid. Nah, di masjid mau ayah nuantung ngagosipnya Pak. Jarang Pak. Tapi pas keluar masjid, kecil terus mulai lah. Kan gitu. Tapi kalau di masjid berani nggak? Walaupun kadang-kadang di masjid sok goda untuk kajiannya hari ini subuh. Kalau kajian amal lemah, pas naruh lupa itu karya ya lagi. Kan setan tuh luar biasa pintarnya menggoda kita. Sampai ke masjid-masjid wae orang digoda. Ketika kajian itu 5 menit pertama pembicara tuh kelihatan total full kelihatan. 10 menit kedua sudah mulai menipis pembicara. Hentikan jangan pembicara 10 kali 15 menit kemudian sudah tidak ada pembicara. Si goreng meluntang. Itulah pintarnya setan menggoda kita. Kalau tidak tergoda, matanya tergoda duduknya. Duduk itu tekian lamin itu Pak. Di pengawasan banyak. Beda sarang ngalajo pensi 45 menit si dakap teh bro. Kalau pengawasan. Kita roba-roba gitu. Tapi memang begitu. Jadi terus digoda. Nah, jadi yang pertama yang gagal merasakan takwa itu adalah dia tidak bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak bertambah ilmu. Jadi kalau pengawasan teh terasa nyari ilmu teh tidak mau. Itu gagal Bu Ramadan. Padahal kewajiban mencari ilmu itu lebih dari kewajiban yang lain. Karena ilmu itu pertama. Bahkan menurut para imam, orang yang melaksanakan sesuatu tanpa ilmu diterima nggak? Ditolak. Pertama orang saumnya sudah tahu fikih saumnya, enggak itikaf sudah paham belum ilmu itikafnya? Jangan-jangan kurang maksimal. Makanya penting kajian. Ya. Ini kan taman-taman surga. Terkadang ayo terasa ke taman surga. Lebih enak ke taman mana? Ke taman wisata, ke taman surga malah. Padahal ini taman-taman surga di mana para malaikat mendoakan kita semua sampai selesai. Ini belum kepada penyeimbangan dunia dan akhirat belum. Karena mungkin ya kan. Kalau udah awet-awet, setengah jam dulu ya salah. Nah, yang selanjutnya baru saya ingin sampaikan yang penting di kajian kita supaya dari dunia kita sendiri. Orang yang gagal merasakan takwa itu adalah dia senantiasa hubud dunia. Kalau orang yang sukses dia akan senantiasa bersahaja dengan dunia. Jadi dunia kata Umar bin Khattab itu dunia itu di genggaman saya, bukan dunia yang menggenggamnya. Jadi dunia itu dikuasai, bukan kita yang dikuasai dunia. Tapi berat Bu, berat. Kan 10 hari terakhir ke dalam liur, can boga naon. Pokoknya aja dosa teh dunia ada di genggaman kita, tak taman ada di ya Bu. Oke Bu ngomong. Anu riweuh saha? Ibu-ibu ada bawa manyantai sebetulnya, kan ke bawah suasana. Ya, tahu korupsi salah. Bisa jadi istri itu karena tadi panas, hawa dunianya panas. Ayah, itu tetangga sudah beli ini panas deh bapaknya.
duit itu boga, gajinya sakit, akhirnya korupsi atau apa yang menghalalkan segala cara. Kan gitu. Tetangga beli kulkas, istrinya panas diri, dikerok ke bapak nanti, gambar pun kasih tolong nanti. Tetangga masalah motor, si ibu si bapaknya nyebret panas, padahal nyebret panas kadang-kadang nalpot. Tetangga beli mobil, dia dibawa ke ambulan. Memang harus bersahaja tentang dunia. Nah, pertanyaannya, gimana ciri-ciri orang yang cinta dunia? Nah, ini kita akan coba seimbangkan. Di antara kita ada orang yang termasuk orang yang cinta dunia. Karena hubung dunia itu akan menghalangi dari berbagai ibadah kita. Ngawas hese, sholat komo, tapi lamun pas urusan dunia nomor hiji. Karena nanti dalam Al-Quran itu disampaikan. Apa ciri-ciri orang cinta dunia? Nah, kalau ibadahnya, jadi seluruh ibadah itu diniatkan untuk dunia. Kasih kena ayat itu, yo, namun ayam payu hukum, sholat tahajud kan? Ayat gitu, lepas tuh. Terbaik. Namun hayang payu ieu salat duha. Salah nggak? Bagi orang yang beriman itu salah. Nah, Allah akan berikan itu Pak. Nanti buka. Nah, ini nakal bukan? Di surat Al-Hud ayat 15 sampai 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Maka barang siapa yang menginginkan yuridul hayata dunya, kehidupan dunia, wa zinataha, dan seisinya perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum, Allah memberikan cukup monggo. Jadi apapun ku Allah diantar sebenarnya. Ibu ibadahnya tadi, koyo pelaku tanahnya, ku Allah tadi diantar, ku Allah diberikan. Ibu sholat duha koyo melaku, dagangannya, ku Allah diantar, wafi ilaihim a'malahum wa hum fiha la yubkhasun. Tidak satu sedikit pun ku Allah muncul selama dicaceng gitu lah, diberikan keinginannya. Hayang Bu, hayang itu bagi orang yang tadi niat ibadahnya untuk dunia. Hayang kan? Nah kalian Allah yang dunia aja nah. Kalau ditahui saja Allah memberikan. Mau nggak Pak? Mau? Nah maka jangan dibaca di ayat 15-nya. Maka baca selanjutnya di ayat 16. Namanya ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar. Allah berikan cuma nanti. Ya Allah, abdi teh tahajud, abdi teh sok sholat duha. Mana pahala sholat duha abdi? Mana pahala sholat tahajud abdi? Kan bareng tau di dunia teh hayang laku pokok lain cek Allah kan? Lain hayang payu dagang. Kan sudah di dunia aku berikan. Ayeuna mah pamer ka eta. Cek Allah teh ini nganana sok musuh neraka saja. Nah, mulailah ngurungkannya tadi namanya ayo Pak alim ayo ya pengen kaya Pak. Jadi bisa jadi hari ini ada yang salah dalam niat kita terkait dengan ibadah-ibadah kita.
Cara siapa? Enak mah berpikir ulang. Mun hoyong payu eta kumaha caranya? Berarti teu keinget doang atuh. Teu keinget. Terkadang kita ada yang salah menempatkan tahajud niatnya karena Allah, Pak. Bukan karena itu. Sholat duha itu bukan karena ingin aku. Itu kan syukur kita terkait dengan sendi-sendi kita. Cukup dengan 2 rakaat sholat duha kan begitu. Nah setelah sholat duha, nah salat tahajud, sok ngadoa, nah eta tepatnya di situ. Bukan tadi diawali niatnya untuk ingin laku. Karena tidak ada urusan ibadah dengan kekayaan. Tidak ada urusan ibadah dengan orang akan jadi kaya. Sholat jadi bunga, tidak ada. Karena contohnya para sahabat kalau berbicara masalah ibadah paling oke ya. Yang orang masuk Sayyidina Ali, jangan ditanya terkait dengan ibadahnya, tetapi beliau hidupnya kumaha? Bilal bin Rabah misalkan, tukang adang, tapi kehidupannya gimana? Kalau memang ada hubungan dengan ibadah kemudian dengan kekayaan, para sahabat harusnya menjadi orang yang pertama yang kaya semua. Tetapi kebanyakan para sahabat itu adalah makanya Rasul memberikan tadi ahlu sumpah. Jadi ayat di pinggir masjid khusus bagi orang-orang yang tidak memiliki rumah. Jadi tidak ada kaitan. Karena engke lamun gitu Pak, Bu, lamun henteu laku mau tahajud deui. Ya. Ratu payu-payu gini nya. Moal tahajud deui kan bahaya tuh. Jadi ada kaitan nggak niat kita dengan apa yang kita inginkan dalam ibadah? Jangan sampai kita salah menempatkan niat. Niat mah karena Allah, Pak. Hanya kita jadi paham. Apakah kemudian gitu? Tapi ternyata Rasulullah SAW ketika membaca surat Al-Hud, terutama di ayat 15 dan 16, beliau kata sahabat sampai beruban. Karena kan kita selalu menginginkan dunia, takut pasti yang mana. Jadi kita paham hari ini tidak boleh niat ibadah kita untuk tunduk kayak gitu. Boleh dicatat. Nah, tidak ada alasan, tidak ada hubungan ibadah kita dengan kekayaan. Tetapi bagi mereka yang niatnya ingin kekayaan dalam ibadahnya, Allah antar semuanya. Ini dalil Hud ayat 15. Upami bacaan 15 sama berarti ya Allah antar semuanya. Tetapi ternyata apa? Di 16 ilana wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu putus semua. Tidak ada apa-apa, rugi. Kenapa jadi ngalamun juga jadi jembling gitu? Jadi cara jemblingnya. Sekali lagi luruskan niat kita dalam ibadah, tidak boleh terkontaminasi dengan hal-hal urusannya dunia. Jadi tadi sahabat Rasulullah Abdullah bin Mubarak tanya-tanya termasuk pada Rasul, tanya kepada para sahabat. Rasul itu kadang tadi atau kalau sudah membaca surat Al-Hud itu surat Hud beruban. Orang mau berubannya naon? Pikiran kumaha baju budak, kumaha mikiran dunia, gitu kan? Kumaha berpikir yang lain. Yang kedua, orang yang ciri-ciri orang yang cinta dunia itu senantiasa tadi punya sifat yang berbeda. Siangnya seperti singa
atau siangnya wah batu baterai full cas, tapi malamnya seperti bangkai. Itu ciri-ciri cinta dunia. Atau sanawan pagi sampai siang sampai sore motor bekerja, bahkan mungkin malam pun dijadikan siang. Padahal kata Allah malam untuk istirahat. Allah jadikan malam itu untuk istirahat. Rasul istirahat kan kapan? Rasulullah pamit pulang tidur sabar kali. Sekarang nanti 3 kali jenazah dinten. Hiji setelah tahajud. Jadi beliau tuh tidurnya nggak pernah lama. Setelah tahajud baru istirahat. Setelah itu azan subuh lalu dia. Kedua sebelum duhur atau bahasa kita tuh khairul. Jadi sebelum itu tidur Rasul, istirahat tidak lama. Setelah duhur ya sholat, maka setelah duhur banyak aktivitas lagi. Terakhir setelah isya. Nah, isya itu kalau begadang kan, karena sunnahnya Rasul itu. Ayah kamu ibu, ya jangan kamu ibu. Ayah jangan kemana-mana. Ini waktunya ngobrol dengan keluarga itu isya kan? Rasul itu. Jadi sebelum ngobrol baru tidur. Kalau tidak ada kegiatan, orang tidur di anak-anak di luar deh. Jadi bohong. Terlalu banyak kegiatan. Padahal Rasul itu ya ngobrol dengan keluarga itu, dengan istri dan anak dan sebagainya itu di selepas isya. Kalau tidak ada kegiatan. Nah, orang yang cinta dunia sampai malam pun dijadikan siang. Tapi pas malamnya dia seperti bangkai. Dia tidak mau sholat tahajud. Itu maksudnya. Heser sholat tahajud. Sulit kenapa? Karena tadi capek. Jadi jangan-jangan orang heser sholat tahajud. Kenapa sih? Apakah ada di diri kita ciri-ciri orang yang cinta dunia? Heser bangun malam yang minimal dalam seminggu sekali lah, seminggu 2 kali gitu. Kalaupun tidak bisa berhari-hari, yang malam kita tahajud tidak bisa, minimal dalam seminggu itu ada kita melaksanakan sholat tahajud. Ngomong terus Ramadan kan biasa ya bangun jam 3 kan, ibu-ibu kan bahkan lebih dari jam 3 nya bu, harus kan bu, jam 2 kadang-kadang ya. Pas berbuka tentang rentong dia dari ada dapur membangun. Kata bukan. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang-orang yang pagi, siang, sore, malam itu dijadikan siang semua. Tapi lupa dia tidak pernah bangun malam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di sepertiga malam itu salah satu ciri orang-orang yang sholat itu adalah dia bisa melaksanakan sholat tahajud. Kenapa? Karena sholat tahajud itu sholat yang sedikit kemungkinan riak. Nah, ada sahaminan lah ceritanya. Mau maghrib, subuh, isya akan kelihatan ya. Ada riaknya bisa jadi. Tapi lalu sholat tahajud pertarungannya anu lingan. Jangan. Hanya dia sendiri kalau di rumah ya kan? Udah jangkrik, udah krik itu kadang-kadang. Makanya termasuk orang yang salah satu ciri orang yang soleh itu yang dia senantiasa bisa melaksanakan sholat. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa melaksanakan sholat. Jadi luar biasa dia membabi buta terhadap dunia. Penulis gila sampai dia mendapatkan dunia. Orang yang cinta dunia. Mungkin dia mendapatkan dunia, tapi tidak mendapatkan rezeki. Nah, bedanya. Apa beda rezeki dan dunia?
Kalau dia tadi mungkin saja secara materi banyak Pak. Buruk dijorong, buruk dipantau, ya di imam babahan gitu apa ngomong dari imam rahim. Tapi dia tidak pernah mendapatkan rezeki. Kenapa? Tidak tentram rumahnya. Hati-hati dia saja, dia banyak duitnya, banyak materinya, mobilnya banyak, motornya banyak, tapi di rumahnya tidak tentram. Tidak ada chemistry antara istrinya, anaknya, jauh, tidak ada komunikasi. Rizkinya Allah cabut. Ketentraman keluarga itu cabut. Jadi anak hanya butuh duit bapaknya saja. Kan itu berbahaya. Allah nggak berikan rezeki. Duitnya banyak, tapi luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki. Mungkin saja hartanya banyak, tapi dia tidak memiliki anak yang soleh. Anak soleh itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dunianya tak seberapa Pak. Dunia nama mungkin tapi dia punya rezeki yang luar biasa apa? Anak yang soleh. Anak-anak yang soleh itu adalah harta kekayaan yang luar biasa bagi kita. Makanya didik anak-anak kita menjadi anak yang soleh, karena rezeki kita, aset kita. Kelak yang mendoakan kita siapa? Apalagi dalam sebuah hadis, kalau bapak ibu memiliki anak perempuan, lalu ibu bina, keluarganya bina, bapak atau anak ayah dan ibunya kemudian membinanya dengan baik sampai dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kelak dinikahkan dengan yang soleh pula, kan ganjaran dari pahala bagi seorang bapak dan ibunya yang telah membiayai dan sebagainya Pak. Lalu diambil oleh orang lain kan, Allah berikan surga. Ini kisah nyata kebaikan atau baiknya anak perempuan menuju COVID. Ya, ada kepala desa Anjay Kekuatan itu meninggal dunia, tapi dia memiliki anak yang soleh, seorang perempuan. Saya tahu banget memang bungsu nanti bisa mengangkat kembali ayahnya. Soleh loh, soleh. Dan dia dinikahkan dengan laki-laki yang soleh pula. Kemudian anak perempuannya yang meninggal duluan. Jadi 2 minggu sebelum itu kan mau di COVID itu khususnya Kabupaten Bandung Cikoneng pemakaman. Nah, yang pertama kali dimakamkan itu adalah anak perempuan itu. Nah, 2 minggu kemudian baru bapak. Secara otomatis kan kuburannya banyak tuh. Keluarganya minta, bahkan saudaranya kalau bisa mah bisa gendengkeun we jeung si tetehna sareng kalina. Logikana mungkin tuh Pak. Enggak, karena COVID tiap hari banyak yang meninggal. Tapi pada Allah. Jadi penggalian digali. Asal digali itu sudah ada lagi nih si mayat. Jadi setelah si perempuan tersebut yang meninggal dikubur, yang di pinggirnya sudah digali tapi belum isi atau belum tacan, jadi kuburan tacan jerok sudah ada lagi, tapi yang pinggirnya sudah dikuburkan. Akhirnya permintaan bisa segera karena secara logika tidak bisa. Kenapa? Karena dari anaknya yang soleh luar biasa. Itu kan terjadi pada zaman baginda Rasul. Kita sering mendapatkan cerita itu, kisah itu. Jadi ada seorang anak yang sudah dinikahi oleh suaminya tentu. Nah, suaminya bilang, jadi nggak boleh kemana-mana. Jadi kan kabur banget, saya SMS, saya WA. Lalu ada kabar bahwa bapaknya sakit. Tapi anaknya tidak nengok karena ada pesan dari suaminya nggak boleh kemana-mana. Karena ini mah gampangnya, ibu tuh tinggal WA, ayah, iya si bapak kita damang, ini itu kan gitu. Kamu kumaha WA ini, karena diinggi.
Akhirnya gitu mau hese-hese itu di WA intinya lagi hese di WA inti gitu. Dugi kasakit parah pun kedongkar. Dugi kangen pun kedongkar. Sehingga ramai anak perempuan yang tidak berbakti. Tetapi Rasul menjawab berbahagialah orang tuanya yang mendapatkan wanita yang solihah taat kepada suaminya, maka Allah berikan surga. Jadi aduh anak perempuan jaga dengan baik. Nah, jadikanlah mereka anak-anak yang solihah karena asik. Bukan berarti orang laki-laki muda jawabannya. Berarti teman bukan laki. Orang-orang berbeda dengan zaman jahiliyah perempuan dimatikan. Ada memuda anak laki orang payahan orang perempuan dan gitu. Karena semuanya adalah itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berbahagia. Tapi kan tergaduh orang kali istri sadayana pamaket. Buka izin buka opake pamaket. Hoyong istri hoyong kan karunya tos apa opak. Kewek di bidang kedua. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang cinta dunia itu adalah orang yang selalu tadi dalam pekerjaannya tidak melihat halal dan haram. Ini orang yang cinta dunia itu tidak memandang halal dan haram. Nu penting mah duit, nu penting mah menghasilkan tanpa melihat halal dan haram. Penting nggak bu bahwa rezeki itu mesti halal? Periode itu ibu kantos naros ke suami ya halal tuh ya halal tuh pak itu tuh bu kantos tuh ibu naros gitu enggak sekali-kali taros ayah bapak ya teh halal tuh karena kalau harta yang dimakan itu tidak halal bahaya. Ya. Ini contoh kisah seorang pemimpin di Baghdad di Filipina. Saya kayak di searching ya. Gubernur Baghdad anu bengis. Ya, enggak di searching namanya saha di Filipina. Nah, setiap beliau memimpin menunjuk ajudannya atau menunjuk orang untuk menjadi wali kota di sebuah tempat itu pasti ada kejadian. Ya, kenapa? Karena masyarakat di bawah langsung mengatakan, ya Allah berikanlah laknat, berikanlah kecelakaan kepada orang yang ditunjuk oleh gubernur. Sehari nanti. Dan itu sehari, 2 hari, 3 hari bermasalah. Sampai gubernur tersebut pikir ya naon. Saya setiap nyuruh orang pasti ada kecelakaan dan orang yang ditunjuk itu pasti celaka. Karena ternyata masyarakatnya di situ langsung mengangkat tangan dan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, dia menganalisis. Wah, ini berdua ya, ini tes. Hanya gubernur itu melaksanakan tes. Wahai wargaku, ambil telur dan kumpulkan telur itu di tempat umum. Mulai di alun-alun. Wah, semua masyarakat mengumpulkan. Kenapa? Karena kalau tidak mengumpulkan pasti dibunuh. Ya. Dikumpulkan sinloknya pak di alun-alun. Selesai dikumpulkan semua sudah mengumpulkan. Semua warga yang di situ tidak ada terlihat. Besoknya kemudian beliau mengatakan lagi, ambil telur dan masak, diambil lagi. Kata gubernur tersebut, cakep, dah mantap. Nah lalu beliau menyuruh lagi, dah kamu sekarang menjadi wali kota lagi. Oh nolak, nggak mau, saya takut ada sesuatu terjadi. Wah aman.
Ternyata betul. Sehari mau angkat tangan, 2 hari, 3 hari tidak ada masalah. Seminggu aman, sebulan sampai sebulan tidak ada masalah. Sehingga berpikir masyarakat, kalau dulu ketika ada pemimpin baru mengangkat tangan 3 hari langsung diijabah, tapi sudah sampai 1 bulan tidak ada terjadi apa. Nah, akhirnya singkat cerita berkomunikasi dengan kiai ulama di situ, menyampaikan, baik ulama, saya kaget hari, kami terkaget sekali. Dulu ketika ada pemimpin baru, maka 1, 2 sampai 3 hari pasti ada kecelakaan karena kami meminta itu kepada Allah. Tapi hari ini sudah sampai 1 bulan tidak terjadi sesuatu. Ulama itu mulai mencari apa masalahnya, sampai terakhir menyampaikan ada apa dengan makanan kamu. Baru menyampaikan, sebulan yang lalu kami disuruh oleh gubernur tersebut mengumpulkan telur. Nah, setelah mengumpulkan 1 hari, 1 hari kemudian diambil, dan kami ambil telur itu bukan telur kami. Telur mana? Ada dari Ciriak, yang mau ici, mau nol kan gitu ya. Bayangkan di alun-alun yang banyak satu-satu diambil kan. Telur bebek bisa telur naon gitu, apa dia telur? Saya ambil dan makan. Kata ulama tersebut, itulah yang menghalangi kamu doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada makanan, dan makanan itu haram nggak? Subhat itu. Musubhat wae menghalangi. Bisa jadi doa kita kenapa nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena mungkin ada yang subhat atau ada yang haram. Ada yang cinta dunia. Nah, maka hati-hati. Satu lagi kisah ini yang haram. Jadi ini dikurang di Jawa Barat. Jadi ada santri pemilik pesantren bermasalah itu pasti dibotakan. Ya, ayo kantos nyantri, pokoknya bermasalah itu pasti dibotakan penuh. Itu berkali-kali dibotakan, ya. Sampai ustaznya angkat tangan, bilang pada Pak Kiai, Kiai, kami ini para ustaz di sini sudah nyerah. Sudahlah santri itu pulangkan, karena takut menjalar kepada yang lain. Sudah berkali-kali. Kayaknya bilang, apakah kami bisa bertahan? Tidak bisa. Kalau dipertahankan akan bahaya pada yang lain. Oke lah. Kiai coba menghubungi keluarganya, silaturahmi ke keluarganya. Keluarganya senang kedatangan Kiai ke apa anak dibalikin gitu. Ngobrol, wow, cerita, sampai pada akhirnya saya datang ke sini dalam rangka memulangkan anak bapak dan ibu. Wah, santri, Pak Kiai, anak saya harapannya satu saja. Nggak bisa karena bermasalah terus. Dan para ustadznya sudah angkat. Dah, ceritanya mau pulang. Ini qadarullah ya. Mungkin ini Allah memberikan sesuatu yang terbaik. Bapaknya, kiainya nanya, ngomong-ngomong kita sudah mau berbicara, tapi saya nggak nanya pekerjaan bapak apa sih? Nah, bapak itu menyampaikan, di situ nggak disampaikan. Pokoknya pekerjaannya yang haram menurut Bapak yang MUI. Jadi pekerjaan yang haram itu nggak disampaikan apa. Akhirnya kayaknya saya, Bapak ingin anak Bapak ada di pesantren saya. Oh iya, itu keinginan saya. Satu jalannya, saya akan lakukan. Bapak resign dari pekerjaan Bapak. Berat Pak, gajinya sudah besar, harus resign. Waduh, mikir. Pak Kiai beri waktu 3 hari. Untung 3 hari Pak. Coba lu 3 tahun. Apa kata budak? Mikir 3 tahun. Ya. Oke, 3 hari. Akhirnya bapaknya berpikir 3 hari, telepon Pak Kiai. Pak Kiai, ya saya akan resign dari pekerjaan saya. Yuk, saya tahu jawab atas anak Bapak ada di pesantren saya. Tapi Bapak cari pekerjaan yang halal. Dia mulai mencari pekerjaan halal, meninggalkan semua dunia. Akhirnya apa? Mulai ada perbaikan. Dan dia memberikan nafkah yang halal.
Lalu terus sampai ending akhirnya Bapak Ibu sekalian apa? Orang yang harus dicapnya dikeluarkan, dia menjadi ustadznya di situ, di pesantren, dan menjadi hafiz Quran. Kenapa? Karena tadi bapaknya sudah memberikan nafkah yang halal. Itu cekap, kapalnya, 5 menit lainnya. Mawar, sampai jam genap, udah sesuai. Saya pada kayak nambah kami. Ya, baik, kita sampai ending terakhir. Ya. Terus lupa terhadap akhirat, kita disibukkan dengan dunia. Itu yang keempat. Sibuk dengan dunia, dia tidak pernah akhiratnya. Dan yang kelima, sholatnya jadi berantakan. Mencinta dunia mah jarang, bahkan tidak pernah tepat waktu sholatnya. Kalau kamu jantan direktur, sholatnya tepat waktu itu belum tentu. Kami ayah rapat, pas ada rapat hilang, sholat hilang. Nah, si bapak jadi direktur atau jadi direktur lah. Direktur mah gampang sebetulnya, dia mengatur. Jadi bawahan anak tapi supervisor misalkan. Ayah rapat sareng direktur, sholat pas ada sholat hilang, rapat diteruskan. Terus coret, mundurkan diri. Dari mana? Itu yang cinta dunia pasti begitu. Makanya sekali anak pom bensin jam 12 butuh. Apakah pom bensinnya jadi laku? Tidak. Kenapa? Karena dia mengedepankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, ini terakhir yang saya sampaikan. Dunia saja kita senantiasa di planning. Terus ibu sudah memplanning anak ibu mau kemana hari ini? Sekolah. Terus TK di TKI, SMP di Sekai, SMK tadi ke Sekai ini, karena di Sekai promosi itu gimana contoh. Jadi pengusaha ya, kayak kuliah sudah di planning aja. Pertanyaannya, anak kita di planning untuk akhirat? Kita senantiasa kepada anak-anak kita, kamu harus punya ijazah. Kamu semoga ijazah mah teh saya gawe dunia. Ada nggak urusan masalah mencari ilmu dengan ijazah? Ilmu dengan masalah dunia? Ada. Kadang-kadang orientasi kita dunia. Anak itu sekolahnya mungkin supaya dunia gampang. Mencari ilmu nggak ada urusan dengan dunia. Mencari ilmu mah wajib. Makanya tadi anak-anak kita pun tadi hese untuk akhiratnya, soalnya gemblengan kita adalah dunia. Ini ada kesalahan nih tentang pendidikan kita. Oke, saya kurang sebagai orang tua kan salah. Saya sampaikan ke anak saya, kamu sekolah bukan untuk yang lain-lain, mencari ilmu itu wajib. Masalah pintar dan yang lainnya tidak masalah. Bukan cuma ibadahnya benar. Saya nggak pernah nuntut anak saya, kamu harus pengen nah, ya bapak aja bodoh. Lihat dulu kekering-kering gitu lah. Jadi kudu ngarabak diri, oke kan? Artinya harus pintar. Paling ibadah yang benar. Kalau kamu punya kopi pulsa, ya. Kalau kamu nggak sholat, selesai pulsa. Buat apa? Nanti di planning akhirat lagi di planning. Ini sholatnya kumaha, belajar sedekah dari sekarang. Anak-anak kecil yuk dimulai. Kamu punya jajan, misalkan 20.000, sisakan 1.000 buat cancel. Kasihan cancel nggak dibuat. Nih belajar cancelnya untuk akhirat. 1.000 nggak masalah. Nanti dikumpulkan. Tapi ini contohan kurang gitu. Orang kadang-kadang jadi contohan. Kita cancelnya ke anaknya orang mah bodoh, bodoh. Ya. Contohan kita contoh. Nah nanti sebulan dikumpulkan. Yuk, ini uang kita sedekah tuh mau kemana? Yuk ngobrol. Oh ada tuh tetangga yang membutuhkan, kasih ke tetangga. Saya sudah berapa bulan, hampir 5 bulan 6 bulan. Jadi punya arisan kurban. Tapi uang kurban itu bukan uang saya, uang anak-anak.
Sok cereng sehari 1.000, nanti ayah kumpulkan. Kalau sudah 300.000 kita masukkan ke arisan untuk kurban. Jadi kurban tahun kita mau anak-anak. Jadi kan kita coba usaha lah ya kayak gitu. Tahun depan kita begitu lagi. Untuk akhirat. Kadang-kadang orang dunia dunia seimbang akhirat. Kalau kita sudah mementingkan akhirat, dunia mah gampang. Artinya ketika kita sudah mementingkan Allah Subhanahu wa taala, urusan dunia cetek. Langsung jadi. Kadang-kadang kita tidak punya pemahaman itu. Kadang-kadang mau kasihin. Kok budak kurang Allah? Akhirnya jadi galau, jadi stres. Pertanyaannya, memang ke depan orang masih hidup tuh. Orang mikir memplanning boleh, memplanning silahkan. Tapi tidak mesti harus jadi sebuah ketakutan. Ya anak kami kumanya tidak bisa kuliah, akhirnya tadi mengumpulkan ayat tabungan untuk kuliah. Pertanyaan apakah hidup kita kan tidak? Anak itu pasti ada rezekinya masing-masing yang ada. Ya. Makanya nanti harus ada pembahasan khusus tentang masalah ajal dan rezeki. Harus, karena tadi ajal sama rezeki itu adalah berkaitan. Kalau bapak ibu anak kita masih hidup, maka rezekinya masih ada. Upami kesdaya nyawaan selesai. Jadi fungsi. Jadi harus seimbang dunia dan akhirat. Jangan sampai kita menjadi orang yang cinta. Tahu sih, kalau ibunya, sian saya nama. Berarti tahu mikirkan masalah baju, pikirkan ya baju mana karunya kurang ya. Tapi jangan sampai kita menjadi stres dan sebagainya. Allah telah memberikan. Kalaupun misalnya kodoknya tidak ada, berarti Allah tadi menguji kepada kita. Makanya harus percaya terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan sebuah kisah nyata. Ya. 5 menit ini tadi kan 10 menit. Penawaran tadi. Ini penutup. Di Indonesia. Jadi ada seorang yang namanya Sulaiman. Sulaiman, kaset untuk gorengnya. Dan dia tidak laku gitu. Nggak ada yang mau atuh. Ibu pamer dongkap, pamegat, tapi goreng patut. Ada yang ngelamar ke orang kali ibu ditampi mah. Tapi mah, tapi masalah gaduh ya begitu. Aduh, kemana katurannya? Singkat ceritanya begini. Dia suka terhadap salah satu perempuan namanya Fatimah, dan dia memiliki seorang ibu sudah janda 4 tahun. Nah, dia ngomong ke dia, nah ini salah juga ya. Ini ada pembahasan kaitan dengan masalah sholat Al-Hud ini. Kata kayaknya dia, kamu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak berdoa dengan tahajud kamu, lalu kamu berdoa gitu maksudnya. Jadi bukan di dalam tahajud yang minta perempuan itu, bukan. Kamu tahajud, selesai tahajud kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta jodoh namanya. Oh ya lakukan. Ya, lakukan tuh sampai setahun. Doanya luar biasa. Ya Allah, jadikanlah saya Fatimah menjadi jodohku. Andai kata Fatimah bukan jodohku, tetap jodohkan kepadaku. Maksa. Ya Allah, kalaulah Fatimah itu bukan takdirku, maka ubahlah takdir Fatimah menjadi milikku. Bukan memaksa ke Allah, tapi Allah suka bu. Allah suka dengan doa begitu. Jadi orangnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh bu, boleh dengan Allah. Doanya seperti itu, bahkan sampai merintih-rintih ya. Nangis-nangis itu kok Allah luar biasa. Jadi doa itu luar biasa. Selesai, lalu ke Pak Kiai, saya sudah lakukan doa. Yuk sekarang kamu banyak silaturahmi kepada keluarga Fatimah. Ya. Saya sebulan sudah terkenal tuh Sulaiman dengan keluarganya. Pak Kiai sudah nih, saya sudah komunikasi silaturahmi 1 bulan bahkan. Kata kiainya, nah nanti besok Jumat kamu silaturahmi dan mengumumkan atau mengutarakan keinginan kamu kepada Fatimah.
tapi tidak boleh lewat dari jam 7. Bagusnya sholat subuh dan tidak boleh lewat dari jam 7. Itu wah luar biasa bagus kata kiainya. Kita kayaknya sudah paham tangannya. Setelah itu ternyata Fatimahnya tidak ada. Adanya ibunya yang janda sudah 5 tahun. 4 tahun teh sebelumnya. Karena tahu 1 tahun. Ngobrol, nanya Fatimahnya kemana Bu? Oh Fatimahnya barusan berangkat. Oh saya memberanikan diri saja Bu ngobrol sama ibu. Kalau saya suka pada Fatimah. Saya berharap bukan ke Fatimah kamu, harusnya ke saya. Jadi ke ibunya, ibu yang nawarin. Ya, waduh, dia bingung. Udahlah, jangan ke Fatimah, ke saya saja. Saya sudah janda 5 tahun. Saya kesepian. Saya akan menerima kamu. Jadi si ibu namu maksa. Akhirnya dia pulang ke kiai. Oh, dalam hatinya ini malaikat salah memberi informasi kepada Allah. Saya mintanya Fatimah. Jadi maksol dengan Allah. Ini salah mencatat nih malaikat. Kalau saya 1 tahun tuh mintanya Fatimah loh, kok dibelinya ibu. Ngobrol ke kiai. Ngobrol. Harus gimana? Ya sudah pakai, saya terima saja daripada saya nggak laku. Nah, deal mau nikah sebulan kemudian sudah di booking tempat pernikahannya, gedungnya, cateringnya sudah dipesan, termasuk undangan sudah disebar. 2 minggu kemudian si ibu itu jalan-jalan pakai becak, kemudian kecelakaan sampai tersungkur ya si kepalanya itu dan meninggal dunia. Sudah kan selesai. Akhirnya keluarganya ngumpul. Ini kan catering sudah dibayar, gedung sudah dilunasi, dan yang paling malu apa? Undangan sudah disebar. Kalau tidak jadi kita malu. Nah, gimana solusinya? Ternyata satu-satunya yang mau menikah Fatimah. Akhirnya apa? Sulaiman jadi menikah dengan Fatimah. Nah, Allah punya luka liku maksudnya. Jadi perlu husnudon ke Allah kan. Kalau sampai ke sumudon, tadi kan sumudon Sulaiman deh. Ini malaikat salah nih. Mau mintanya Fatimah, mau kasih ibunya yang janda. Ternyata Allah uji dulu benernya dia tuh. Sungguh-sungguh enggak kedekatan dia dengan Allahnya benar. Allah akan uji dulu kita, Bapak Ibu sekalian. Ketika Allah sudah uji, maka Allah berikan kamu sudah lulus. Ya, Pak Ustaz kan punya bela diri. Tadi menyelah, ya itu langsung ban. Karena ban ujian naik terus banyak. Tapi kan setiap naik tingkat itu ada ujian. Nah kita pun akan diuji oleh Allah Subhanahu. Kalau sudah oke, Allah akan berikan segala-galanya kepada kita semua. Itu barangkali. Gak ada pertanyaan? Jadi Abi mau nikah lagi. Cakap, tos tahu. Abi tadi tidak masalah ya. Pertanyaan harusnya sebelumnya ini ya. Tapi cukup lah ya. Insyaallah kapan-kapan kita bertemu lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang dulu. Kalau ada umur yang banyak, ya saya akan numpang ambil lagi sumur itu. Gitu. Ya, itu saja barangkali yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.